Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali terus-menerus memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat kesehatan, waktu luang, dan yang paling besar adalah nikmatul iman, nikmatus sunnah, yang mana ini merupakan miftahus sa'adah, kunci kebahagiaan seorang mukmin di dunia wal akhirah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bisa terus berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz. Kita masih pada Kitabul Janaiz, Kitabul Janaiz. Pembahasan terakhir kemarin adalah tentang apa? Salat, As-salatu alal janazah. Tentang salat jenazah. Kita sudah sampai pada apa? Sifatus salat. Naam. Qala al-musannif rahimallahu taala, sifatus salat, tata cara salat jenazah. Ini sudah kayaknya ya. Oh, naam. Baik. Kemarin sudah disebutkan tentang takbir di salat jenazah, 4. Ini yang kebanyakan di masyarakat. Kemudian bisa 5 sampai 9. Baik. Dan sudah disebutkan dalilnya kemarin dari masing-masing takbir tersebut. Kemudian beliau mengatakan, qala al-musannif rahimallahu taala, wa yushra'u lahu ay yarfa'a yadayhi fi takbiratil ula. Wa yushra'u, dan disyariatkan baginya, bagi orang yang salat jenazah, untuk mengangkat kedua tangannya fi takbiratil ula, pada takbir yang pertama. Jadi yang disyariatkan adalah mengangkat tangan pada takbir yang pertama. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'alal janazati fi awal takbirah thumma la ya'ud. Kata Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada salat jenazah fi awal takbirah, pada takbir yang pertama. Tsumma la ya'ud, kemudian beliau tidak mengulangnya lagi. Berarti mengangkat tangan itu hanyalah pada takbir yang pertama yang disyariatkan. Adapun takbir kedua dan ketiga tidak mengangkat tangan, tinggal melafadzkan kalimat takbir. Allahu akbar. Tidak lagi mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu cuma pada takbir yang pertama. Tsumma yada'u yadahul yumna 'ala dhuhri kafi yusra. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya atau tangannya yang kanan di atas punggung telapak tangannya yang kiri. Wa rusdi wasa'id, dan diletakkan di atas tangan yang kiri di pergelangan dan hastanya ini. Bisa di pergelangan tangan, bisa di hasta. Tsumma yashuddu bainahuma ala sadrihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
meletakkan tangan tadi ya di dada beliau. Dari Sahal bin Sa'ad qala, dia mengatakan, kana nasu yu'maruna ayyad'a rajulu al-yada yumna ala dira'ihil yusra fi shalah. Kata Sahal bin Sa'id bin Sa'ad, beliau mengatakan manusia itu yu'maruna, diperintahkan untuk meletakkan seorang laki-laki tangan kanannya di atas ya diraihi al-yusra, di atas hastanya yang kiri, fi shalah, dalam salat. Ya, jadi ketika berdiri dalam salat diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan dan tangan di atas tangan kiri ya di dadanya. Berdiri di sini mencakup berdiri sebelum ya ruku ataupun berdiri ya setelah bangkit dari ruku. Penjelasan sebagian ulama. Makanya ada ya yang menjelaskan berdasarkan dalil ini adalah ketika bangkit dari ruku, ketika sholat selain sholat jenazah ya, ketika bangkit dari ruku, ini kan dalilnya umum. Kembali meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di di dada. Ketika sami Allahu liman hamidah ya pada sholat selain sholat jenazah. Karena dalil ini dalil umum ya, baik di sholat jenazah maupun di selain sholat jenazah. Ya, jadi sama ya seperti sifat sholat yang lain, bertakbir kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bisa di pergelangan, bisa di hasta, kemudian diletakkan di dada. Summa yaqra'u aqibat takbirati al-ula Fatihatul Kitab wa suratan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kemudian ya dibaca di setelah takbir yang pertama ya, setelah selesai takbir yang pertama itu Fatihatul Kitab, Al-Fatihah ya, pembuka Al-Kitab itu Al-Fatihah wa suratan, dan surat. Jadi dalam sholat jenazah setelah takbir pertama kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah membaca surat ya, boleh membaca surat. Ya, bisa kita memilih surat mana saja. Dari Talha bin Abdullah bin Auf qala, dia mengatakan, "Shallaitu khalfa ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin." Aku salat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atas ya, seorang jenazah. Fa qara'a bi Fatihatil Kitab wa suratan. Ya, wa suratin. Kemudian Ibnu Abbas membaca ya pembuka Alkitab itu Al-Fatihah wa suratin, dan sebuah surat. Jadi Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah dan membaca surat ya, dalam salat jenazah. Wa jaharu hatta asma'ana ya. Dan beliau mengeraskan bacaannya sampai ya beliau memperdengarkan kepada kami ya, sampai beliau memperdengarkan kepada kami. Kalau di antum itu asma'na atau asma'ana? Asma'ana kan? Naam. Asma'ana, memperdengarkan kepada kami. Jadi jahar bacanya Ibnu Abbas waktu itu ya. Jadi dibaca jahar sampai jamaah atau makmum di belakang mendengarkan bacaan Al-Fatihah beliau dan surat yang beliau baca. Falamma faragha akhadtu bi yadihi fasa'altuhu. Ketika Ibnu Abbas selesai, kata Talha bin Abdullah bin Auf ya, saya memegang kedua tangannya atau memegang tangan Ibnu Abbas, fasa'altuhu, dan aku bertanya kepadanya ya. Kok tadi dijaharkan, maksudnya begitu, ditanya kenapa jahar, karena biasanya ya sir, namanya salat jenazah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan sir. Apa jawaban Ibnu Abbas? Faqala innama jahartu ya lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Ya, lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Saya memperkeraskan atau memperdengarkan bacaan tadi lita'lamu, agar kalian tahu ya annaha, bahwasanya
ya, membaca Al-Fatihah dan membaca surat dalam sholat jenazah itu sunnatun wa haqqun, adalah sunnah dan benar. Jadi boleh membaca surat, tidak terbatas hanya Al-Fatihah saja. Nah, di sini beliau mengeraskan bacaan untuk mengajarkan. Ya, terkadang boleh seperti itu untuk mengajarkan ya, orang dengan kita mengeraskan suatu bacaan yang pada tempatnya seharusnya sir di situ. Ini perbuatan Ibnu Abbas, ya, dan tentu ini walaupun ini asar, ini tentu secara hukum dia marfu, disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ibnu Abbas mengatakan annaha sunnah, ya, sesungguhnya perbuatan tersebut sunnah dan hak. Ya, tidak mungkin Ibnu Abbas mengklaim itu perbuatan sunnah kecuali tentu beliau dapatkan dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Fatihah tadi, ya, Al-Fatihah dan surat itu yuqra'u sirran, ya, dibaca, ya, secara, maksudnya dibaca dengan sir, ya. Pengerasan Ibnu Abbas tadi untuk mengajarkan. Adapun ya syariatnya adalah disirkan, ya, perlahan, ya, tidak dikeraskan. Li hadithi Abi Umamah bin Sahal, ya, dari hadis Abu Umamah bin Sahal, qala, dia mengatakan, as-sunnatu fi sholati 'alal janazati ay yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil qur'ani mukhafatatan, ya. Tsumma yukabbaru atau yukabbiru salasan atau yukabbaru salasan wa taslimu 'indal akhirah. Kata Abi Umamah bin Sahal, sunnah dalam sholat jenazah itu dibaca Al-Fatihah, dibaca takbir pertama dan ummul kitab, ya, ummul Quran itu Al-Fatihah, mukhafatan, dengan apa? Sir, ya, dengan cara sir, perlahan. Ini tidak dikeraskan, dijaharkan. Tadi perbuatan Ibnu Abbas jahar untuk mengajarkan. Tsumma yukabbaru salasan, kemudian ditakbiri 3 kali, ya. Tambahan setelah takbir pertama tadi, berarti 4 kali takbir. Wa taslimu indal akhir, kemudian salam setelah selesai, ya. Ketika selesai takbir keempat, salam. Nah, seperti itu. Itu sunnahnya adalah disirkan ketika membaca Al-Fatihah dan surat. Baik. Itu takbir pertama. Kemudian summa yukabbiru at-takbiratu tsaniyah. Kemudian bertakbir, ditakbir dengan takbir yang kedua. Nah, setelah takbir yang kedua ini apa yang dibaca? Wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah takbir yang kedua membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan hadis Abu Umamah juga tadi al-madhkur annahu, ya, akhbarahu rajulun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan seorang laki-laki kepadanya dari salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnata fi sholati 'alal janazati ayyukabbaru al-imam ayyukabbirul imama al-imamu thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yukhallisu du'a li janazati fi takbiratil tsalis la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Ya, sunnah dalam salat jenazah ayyukabbiru al-imam, bertakbirnya imam, ya, imam bertakbir, kemudian membaca bi Fatihatil kitab, ya, pembuka Alkitab yaitu Al-Fatihah, ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama, sirron fi nafsihi, secara sir pada dirinya sendiri, ya. Jadi dia membaca tapi sir, ya, tidak dikeraskan. Kemudian setelah itu dia bertakbir takbir kedua, tsumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua, ya. Wa yukhallisu du'a, ya, dan kemudian setelah takbir yang ketiga, ya, wa yukhallisu du'a
ya li janazati fi takbiratil tsalis, dan dia mengikhlaskan doa untuk jenazah, doa kebaikan untuk si jenazah pada setelah takbir yang ketiga. Jadi setelah takbir yang ketiga itu tempatnya berdoa, ya, mendoakan kebaikan untuk jenazah. La yaqra'u fi syai'in min huna, dan tidak membaca sesuatu pun di antara pada takbir tadi, takbir kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya tidak membaca Al-Qur'an, ya, tidak membaca Al-Fatihah dan tidak membaca surat, ya. Tsumma yusallimu sirran fi nafsi, kemudian dia bersalam, imam salam sirran fi nafsi, dengan sir, ya, pada dirinya. Jadi salamnya pun sir di sini disebutkan. Ya, jadi urutannya takbir pertama, kemudian baca Al-Fatihah dan surat, kemudian takbir kedua, setelah itu membaca salawat atas Nabi SAW, dengan salawat yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tasyahud akhir atau tasyahud awal. Kemudian setelah itu takbir ketiga, kemudian berdoa untuk si mayit, ya, kebaikan untuk si jenazah. Kemudian setelah itu takbir keempat, ya, boleh berdoa lagi, kemudian salam, atau tidak berdoa langsung salam boleh di takbir yang keempat. Itu urutannya. Tsumma ya'ti bi baqiyati takbirat wa yukhallisu du'a fiha lil mayit. Kemudian dia mendatangkan sisa dari takbir-takbir yang, ya, kalau 4 kali atau 5 kali atau 6 sampai 9 dia datangkan. Wa yukhallisu du'a, dan dia, ya, atau yukhlisu doa, akhlasa yukhlisu, dan dia mengikhlaskan doa dalam takbir-takbir tersebut untuk si mayit. Itu kita benar-benar berdoa dengan ikhlas, tulus ikhlas, minta kepada Allah kebaikan terhadap si mayit. Ya, nanti ada disebutkan insyaallah lafaz di antara lafaz doa yang Nabi SAW ajarkan. Benar-benar kita ikhlaskan, ya, dengan tulus kita berdoa kepada Allah, bukan hanya sekedar, ya, di lisan, kebiasaan yang terjadi cuma sekedar di lisan, tidak. Benar-benar kita ikhlaskan niat dan kita dengan tulus ikhlas benar-benar memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan kepada si mayit. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian sholat atas, ya, seorang mayit, jenazah, fa akhlisu lahu ad-du'a, maka ikhlaskanlah untuknya doa untuk si mayit tadi. Wa yad'u fiha bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyati, dan berdoa di dalamnya dengan, ya, thabata anhu, dengan doa-doa yang telah tetap datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terdapat dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah, dari doa-doa. Wa minha maja'an Auf bin Malik, di antara doa-doa tersebut yang kita baca ketika sholat jenazah pada takbir yang ketiga dan seterusnya, setelah takbir yang ketiga atau bisa juga di takbir yang keempat, ya, dan kelima dan seterusnya, itu adalah hadis yang datang dari Auf bin Malik. Qala, dia mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin wa hafidtu min du'aihi. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah, maka aku menghafal, ya, di antara doa yang beliau baca. Wa huwa yaqul, dan Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya, warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqi thawbul abyadu minad danas wa abdilhu darun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Nah, itu doanya. Qala, kemudian Malik bin Auf mengatakan, fatamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Masyaallah, ya. Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia, ya, berikanlah maghfirah kepada si mayit, ya. Maghfirah adalah diampuninya dosa, ya, dihapusnya kesalahan dan ditutupinya, dihapusnya kesalahan, ditutupinya kesalahan dan digantikan dengan pahala. Itu maghfirah.
Jadi ketika kita beristighfar kepada Allah, kita meminta maghfirah. Dan kita meminta 3 sekaligus. Kalau kita istighfar untuk diri kita minta dosa kita diampuni. 1, kita minta dosa kita ditutupi oleh Allah, ya. Maghfirah dari kata mighfar. Mighfar itu penutup kepala kalau kita perang. Kita minta dosa kita ditutupi, kemudian kita minta dosa kita itu diampuni dan diganti dengan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu dalamnya istighfar kalau kita memahaminya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selama ini telah menutup dosa-dosa kita, ya. Allah ampuni, ya. Allah tutupi dosa-dosa kita. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala membuka dosa-dosa kita, aib-aib kita semua, tidak ada di antara kita yang akan saling berteman mungkin. Akan saling menjauh semua. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita selama ini. Itu bukti bahwa Allah insyaallah telah mengabulkan istighfar kita. Karena salah satu permintaan dari istighfar adalah menutup dosa. Nah, kita istighfar untuk si mayit. Ya, ini Nabi memintakan maghfirah untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Warhamhu, dan rahmatilah dia. Wa afihi wa'fu anhu, dan selamatkan dia dan maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat dia, ya, dikubur. Wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat dia masuk, ya, kuburnya. Waghsilhu bil ma'i, dan mandikanlah dia, ya, basuhlah dia dengan air, wasalja dengan salju, wal barad, dan air yang dingin, ya, dengan embun. Wa naqihi minal khotoya, dan bersihkanlah dia dari kesalahan dia, kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari noda-noda. Masyaallah. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantilah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya ketika di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan gantikanlah bagi dia keluarga yang lebih baik, ya, dari keluarganya di dunia. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan hidup, ya. Oh, dia laki-laki berarti istri. Kalau dia istri berarti suami. Ya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya ketika di dunia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa aidhu min adzabil qabri wa adzabin nar, dan jagalah, lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka. Subhanallah, ya. Doa yang sangat indah, ya, yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika sholat jenazah. Bahkan bagaimana perkataan siapa? Ya, Auf bin Malik mengatakan, qala, setelah mendengar doa itu, Auf bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, fatamannaitu an akuna ana dzalikal mayit. Saya berangan-angan seandainya saya yang menjadi mayit itu. Subhanallah. Ya, dibacakan doa seindah itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Seandainya aku yang menjadi mayit tersebut. Naam. Ya, jadi kita berusaha hafal doa ini, ya. Kita hafalkan doa ini agar untuk kita baca di dalam salat jenazah, dan benar-benar kita meminta kepada Allah dengan tulus, ikhlas, konsentrasi, ya. Bukan hanya sesuatu yang berjalan di lisan saja, begitu saja. Ya. Karena Nabi mengatakan apa? Wa akhlisu lahu ad-du'a. Ikhlaskanlah untuk si mayit ini, ya, doa kalian. Seperti itu. Nah, kemudian Syekh di sini mengatakan wa du'a'u baina takbiratil akhirati wa taslimi masyru'un. Dan berdoa antara takbir yang terakhir, takbir yang keempat, dan salam itu disyariatkan. Jadi boleh juga setelah takbir yang keempat kita masih tambah berdoa, boleh, ya. Masih disyariatkan. Mana dalilnya? Di hadis Abi, ya, Ya'fur, ya, hadis Abu Ya'fur dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ya. Abdullah bin Abi Aufa ini sahabat radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, ya, syahidtuhu wa kabbara ala janazatin arba'an, ya. Saya menyaksikan dia, ya,
Maksudnya siapa? Ya'fur tadi menyaksikan ya, Abdullah bin Abu Aufa bertakbir ala janazatin arba'an, ya, pada salat jenazah 4 kali takbir. Tsumma qama sa'atan, kemudian berdiri sesaat, yakni yad'u, itu berdoa, ya. Tsumma qala, kemudian sahabat tadi Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, ataroni, ya, kuntu ukabiru khamsan, ya, apakah kalian melihat atau mengira saya bertakbir itu 5 kali? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala inna, kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabiru arba'an, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bertakbir dengan 4 kali takbir. Jadi ketika takbir keempat, ya, Abdullah bin Abi Aufa tidak langsung salam, masih membaca doa lagi, ya, sehingga itu disaksikan oleh tabi'in atau sahabat yang lain yang sholat di belakang beliau. Ketika salam, Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, apakah kalian mengira saya takbir 5 kali? Karena setelah takbir keempat langsung salam, masih berdiri diam. Jadi jangan mungkin dikira dia takbir 5 kali, ya. Ya, karena terkadang takbirnya kan tadi apa? Sir, ya. Jadi apakah kalian mengira aku takbir 5 kali? Oh tidak. Nah, kemudian Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, ya, sesungguhnya Nabi SAW takbirnya 4 kali. Maksudnya di takbir yang keempat tadi beliau berdoa, ya, masih menambah dengan doa. Maka disyariatkan seperti itu, ya, boleh. Atau langsung salam pun boleh, tidak berdoa lagi. Tsumma yusallimu taslimatain, kemudian setelah takbir yang keempat, ya, dia bersalam dengan 2 kali salam, ya. Misla taslimihi fi sholatil maktubah, seperti salamnya pada salat yang wajib. Jadi, ya, salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Ihdahuma an yaminihi wal ukhra an yasarihi, ya. Yang pertama ke kanan, kemudian yang kedua ke kiri. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, ya, salasu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna nas, ihdahunna at-taslimu 'ala janazati mislu taslimi fi shalah. Kata Ibnu Mas'ud, ada 3 perkara, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 3 itu, akan tetapi tarakahunna an-nas, yang ditinggalkan oleh manusia, ya. Ada 3 perkara yang Nabi lakukan tapi sudah ditinggalkan oleh manusia. Ihdahunna, salah satu di antara 3 itu adalah at-taslimu 'alal janazah, salam pada sholat jenazah seperti salam dalam sholat biasa, ya, berarti berapa? 2 kali, kanan kemudian ke kiri. Wa yajusul ikhtisaru ala taslimatil ula faqat, dan boleh membatasi dengan salam yang pertama saja. Jadi boleh cuma 1 kali salam, boleh, ya. 1 kali salam dalam sholat jenazah juga boleh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbaru alaihi arba'an wa sallama taslimatan wahidah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jenazah dan bertakbir 4 kali dan salam dengan 1 kali salam. Jadi cuma 1 kali salam ke kanan. Nah, itu tentang, ya, bagaimana tata cara sholat. Insyaallah kita sudah, ya, ma'ruf ini. Wala tajuzu sholatu 'ala janazati fil awqati allati tuhramu sholatu fiha illa ad-darurah. Dan tidak boleh sholat jenazah pada waktu-waktu yang diharamkan sholat di waktu tersebut, kecuali karena darurat. Nah, kecuali karena darurat. Ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, ya, sholat sunnah mutlak. Ya, kemarin sudah kita bahas. Yang pertama apa? Ada berapa? 3. Yang pertama, ketika matahari sedang terbit sampai benar-benar terbit, ya, sudah keluar seluruh cincinnya dan sudah naik setinggi berapa? Kurang lebih satu tombak dari ufuk. Kemudian yang kedua, ketika matahari benar-benar istiwa di atas, ya, ketika bayangan segala sesuatu itu hilang sampai dia zawal. Kemudian yang ketiga, ketika matahari akan tenggelam
ya, sampai benar-benar hilang seluruh cincin mataharinya, lingkaran itu. Itu waktu yang dilarang sholat. Dan waktu itu pun ya diharamkan untuk sholat jenazah kecuali karena darurat, kata penulis di sini. Berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqburu fihinna mautana. Salasu sa'atin, ada 3 saat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kami untuk sholat di situ, ya, dan kami mengkuburkan pada waktu tersebut ya jenazah-jenazah kami. Ketika hina tatlu syamsu bazighatan, ya, hatta tartafi'u. Ketika matahari sedang terbit sampai dia benar-benar telah naik, ya, kurang lebih 1 ujung tombak dari ufuk, dari garis pantai itu. Yang kedua, wahina yaqumu qa'imun adh-dhahira hatta tamilu syamsu. Ketika matahari tepat berada di atas kepala, ya, ketika bayangan segala sesuatu itu hilang, sampai hatta tamila syamsu, sampai matahari condong ke arah barat. Yang kedua, wahina tadihu syamsu lil ghurubi hatta taghrub, ya, ketika matahari akan tenggelam, ya, ketika matahari sudah mau tenggelam sampai benar-benar dia tenggelam, hilang semua. Nah, ini waktu, ya. Kecuali karena darurat, ya. Kalau darurat, ya, yang namanya darurat boleh, ya, melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang kalau karena darurat. Nah, ini tentang sifat, ya, sholat jenazah. Selesai. Kemudian fadlus sholati ala janazati wa itba'iha, ya, keutamaan sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qiratun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat atas jenazah kemudian dia tidak mengikutinya, cuma sholat saja, tidak ikut sampai ke kuburnya, maka dia mendapatkan qiratun, 1 qirat. Fa in tabi'aha, ya, falahu qiratani. Kalau dia sholat dan dia ikut sampai ke kubur, maka dia dapat 2 qirat. Kila wama al-qiratani ya Rasulullah. Ada yang bertanya, ya, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asgharuhuma mislu Uhud. Ya, 2 qirat itu yang paling kecil dari 2 qirat itu seperti gunung Uhud, ya. Jadi 2 qirat itu ukuran yang sangat besar, yang paling kecilnya minimalnya seperti gunung Uhud. Itu pahala yang dapatkan orang yang sholat dan mengantarkan jenazah. Kalau cuma sholat saja 1 qirat, sholat dan mengantarkan sampai ke kuburan 2 qirat. Kemudian wahadal fadlu fi itiba'il janaiz, ya, keutamaan mengikuti jenazah ini innama huwa lirijal duna nisa, itu hanya untuk laki-laki tanpa wanita. Jadi yang disyariatkan mengikuti jenazah sampai ke kubur adalah laki-laki. Ini untuk laki-laki, ya. Linahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahuna an itibaiha wa huwa nahyun, ya, wa huwa nahyun tanzihun, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, wanita untuk mengikuti jenazah. Akan tetapi larangan ini, kata Syekh penulis Al-Wajiz, wa huwa nahyun tanzihun, itu larangannya untuk apa? Makruh saja. Ya, tanzih, ya. Larangan li tanzih itu maksudnya bukan untuk keharaman tapi makruh wanita mengikuti jenazah sampai ke kubur, ya. Ini yang dikuatkan oleh penulis, ya. Mana dalilnya bahwasanya wanita itu dimakruhkan untuk ikut ke kubur? Faqad qalat Ummu Atiyah radhiyallahu anha, maka sungguh telah berkata Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an ittiba'il janaiz walam ya'zam alaina. Kami dilarang untuk, ya, mengikuti jenazah, tapi tidak, ya, larangan tersebut tidak ditekankan atas kami, tidak diwajibkan, maksudnya tidak diharamkan atas kami. Ya, jadi larangan, ya, yang
tidak sampai haram, itu berarti masuk ke mana? Makruh. Makruh kan dilarang, ya. Kemarin apa makruh? Manaha anhu asyari la ala wajhil ilzam. Apa-apa yang dilarang oleh syariat, ya, pembuat syariat, tapi tidak ilzam. Larangan itu tidak sampai harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan, ya. Ini kata Ummu Atiyah, kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak diharuskan, ya, tidak sampai diharamkan, begitu. Berarti makruh. Karena wanita itu ketika mengikuti jenazah, ya, biasanya apalagi keluarganya itu tidak sabar. Ya, kebanyakan wanita. Walaupun ya mungkin laki-laki ada juga yang tidak sabar, tapi pada secara umum, ya, secara umum wanita itu yang bisa tidak sabar, ya, ketika dia ikut jenazah. Karena saya itu masih memang ya baru meninggal, ya. Rasa sedihnya itu masih besar-besarnya, masih pada puncak-puncaknya. Ya, ketika wanita ikut ke kubur, dikhawatirkan dia akan melakukan, ya, perkara yang haram nantinya, ya. Seperti meratap dan seterusnya. Itu dimakruhkan, ya, wanita ikut ke mengantarkan jenazah. Wala yajuzu an, ya, tartib al-janaizu bima yukhalifu asy-syari'atu. Atau wala yajuzu an tutaba'ul janaizu. Tidak boleh diikuti jenazah itu bima yukhalifu asy-syari'ata, dengan apa-apa yang menyelisihi syariat. Nah, ini perhatikan, tidak boleh kita mengikuti jenazah dengan perkara yang menyelisihi syariat. Wa qad ja'a an-nasu fiha ala amrayn, ya. Dan telah datang nas, ya, dalamnya dari dua perkara tersebut, ya. Larangan, ya, ada nas larangan mengikuti jenazah dengan, ya, yang menyelisih syariat, itu ada dalilnya. Kemarin sudah kita baca. Yang pertama, raf'us sauti wal buka, ya. Raf'us sauti bil buka, mengangkat suara dengan menangis, ya, ya. Jadi tidak boleh. Menangis boleh, tapi itu maksudnya raf'ul saut, mengangkat suara, ya, dengan tangisan ketika mengikuti jenazah. Ya, kemudian wattiba'uha bil bukhur, atau mengikuti jenazah itu dengan bil bukhur, apa? Dengan api, dengan bukhur, ya, dengan obor. Wa dzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, itu terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi' al-janazata bi sautin wala narin. Janganlah kalian mengikuti jenazah dengan suara dan dengan api, ya, obor. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yulhiqu atau yulhaqu bidzalika raf'us sauti bidzikri amamal janazah. Yang termasuk dalam mengangkat suara yang dilarang tadi itu mengikuti jenazah dengan zikir, ya, mengangkat suara dengan zikir, meskipun dengan zikir. Tidak boleh. Tidak ada zikir khusus ketika kita mengantar jenazah. Ya. Kalau yang biasa di masyarakat kan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tidak. Ya. Tidak boleh mengangkat suara dengan zikir di hadapan jenazah. Li'annahu bid'atun, karena itu adalah bid'ah, kata beliau, ya. Wa liqauli Qais bin Abbad, dan berdasarkan, ya, perkataan sahabat, ya, Qais bin Abbad, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'as sauti indal janaiz, ya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna, mereka membenci raf'as saut, mengangkat suara di sisi jenazah. Mereka membenci. Kemudian wali anna fihi at-tashabbuha bin nasara, dan juga karena di dalam mengangkat suara itu ketika mengikuti jenazah, baik dengan tangisan atau dengan zikir atau dengan apapun itu, ya, tashabbuhan bin nasara, ada tasyabbuh dengan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasrani sampai detik ini coba lihat ketika mengantar jenazah, ya, ribut, ya, ribut, banyak suara-suara. Fa innahum yarfa'una aswatahum bisyai'in,
Karena mereka itu orang Nasara itu mereka mengangkat suara mereka dengan sesuatu berupa anajilihim, ya. Ya, apa? Anajilihim itu senandung-senandung mereka. Ya, adzkarihim dan ya zikir. Ya, mereka punya zikir lagi. Zikir-zikir mereka, ya. Ma'atamtid dengan irama-irama yang mendayu-dayu. Wa talhin dengan lahan-lahan, wa tahzin dengan apa? Ya disedih-sedihkan begitu, ya, tahzin. Ya, intinya kita dilarang. Ada hadis yang melarang dan juga ini termasuk tasyabuh dengan orang Nasrani. Wallahu alam termasuk juga suara sirene ambulans ketika berangkat mengantarkan jenazah. Ya. Suara sirene itu. Ya, kalau kita bisa nanti katakan misalnya ada keluarga meninggal, mungkin bisa diatur ke sopirnya, enggak usah pasang sirene, enggak apa-apa. Ini kan bukan kondisi darurat kan? Kalau orang sakit kan, ya darurat harus pasang sirene agar orang minggir semua. Kalau cuma ngantar jenazah ke kubur, enggak terlalu darurat sekali, ya. Jalan aja tanpa sirene. Kalau ada yang bapaknya tinggal klakson kan begitu. Kalau ada yang menghalangi jalan, termasuk sirene alam. Gitu. Jadi tidak ada apa-apa, berdiam aja. Antar jenazah itu diam, tenang. Tidak ada zikir, tidak ada tangisan, ya ratapan. Ya. Kalau dulu di lorong Ana dulu pernah ada yang meninggal, yang dia keturunan raja katanya, keturunan raja Mongondo, itu pakai kulintang, ya, pakai kulintang. Alhamdulillah. Kulintang, ya seperti acara kebahagiaan, pesta, ada lagu-lagu. Padahal ini suasana berduka, ini lebih haram lagi, lebih tidak boleh lagi. Nah ini ternyata masih ada sambungan. Kata beliau, wa aqbahu min dzalika at-tasyi'uha bil azaf, ya. Dan yang paling buruk adalah mengikuti jenazah, mengiringi jenazah dengan alat-alat musik. Nah itu ternyata ada sini, ya, dengan alat-alat musik, ya, kolintang apapun, ya. Alal alati al musiqiyati, ya, dari alat-alat musik, ya. Amamaha, ya, ya. Dengan apa itu hazinan, ya pokoknya dengan apa irat yang membuat sedih seperti itulah. Kama yaf'alu fi ba'dil bilad al-islamiyah, seperti ya yuf'alu dilakukan di sebagian negeri-negeri Islam, ya, taqlidan lil kuffar, karena taklid kepada orang-orang kafir. Wallahu musta'an. Kata Syekh, enggak boleh. Mengikuti dengan zikir saja tidak boleh karena itu bid'ah, apalagi dengan alat musik ini. Ini akbah, kata beliau, yang paling jeleknya ini. Pakai alat musik. Ya. Wa yajuzu al-isra'u fi sayri biha sayran duna ramli. Boleh mempercepat langkah ketika mengantar jenazah tapi tidak sampai lari, ya, tidak sampai lari. Tidak boleh, jangan sampai lari. Cuma langkah dengan cepat tapi tidak sampai lari. Ramli itu lari-lari kecil, ya, ramli. Ada yang nama ramli sini? Ramli. Berlari kecil. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, percepatlah kalian mengantar jenazah. Jalan cepat tapi tidak sampai lari kecil. Fa in taqu sholihatan fa khairun tuqaddimunaha alaihi. Ya, tuqaddamunaha alaihi. Kalau jenazah itu orang baik, orang soleh, maka kebaikan yang kalian bersegerakan baginya. Nah, nanti akan disebutkan sebentar atau nanti itu tentang hadis kebaikan apa yang akan didapatkan oleh jenazah seorang mukmin dalam kubur. Ya, wa in taku ghayra dzalika, kalau orang itu bukan orang yang soleh, fasyarrun tad'unahu an ruqabikum, maka keburukan yang cepat kalian letakkan dari leher-leher kalian. Jadi mempercepat langkah ini, ya, itu manfaat dua-dua. Kalau jenazahnya orang baik, orang soleh, maka kita percepat dia pada kebaikan, begitu. Karena nanti kalau antum baca nanti insyaallah kan ada hadisnya panjang, ya, tentang ya bagaimana keadaan seorang mukmin dalam kubur. Wah, senang sekali. Nah, insyaallah kalau antum baca hadis itu antum akan rindu mati, insyaallah. Ya, rindu mati. Mati itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang mukmin, bukan. Jangan terlalu takut mati, tapi bukan juga cari mati konyol, bukan. Ya.
Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu apa? Penjara bagi orang mukmin. Apa ada orang yang senang lama-lama tinggal di penjara? Tidak ada. Dalam hadis lain Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabilin. Jadilah dunia itu seperti engkau orang yang asing, yang merantau. Orang yang asing ada yang senang lama-lama tinggal di perantauan? Tidak, dia rindu pulang. Ya, itu dunia. Ya, jadi jangan, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang apa? Mukmin. Kalau orang kafir menakutkan, makanya jannatul kafir dunia ini. Surganya orang kafir. Nah, kata Nabi, tetap kebaikan kalau kita percepat. Kalau dia orang baik, kebaikan yang kita percepat bagi dia. Kalau dia orang buruk, maka keburukan yang cepat kita singkirkan dari apa? Punggung-punggung kita, seperti itu. Jadi percepat, tapi tidak lari ya, tidak sampai lari. Wa yajuzu al-masyu amamaha wa khalfaha. Bagi yang mengiringi jenazah boleh berjalan di depan jenazah, ya, di depan kerandanya itu yang dipikul, atau boleh juga di belakang. Jadi depan belakang boleh. Ya, bagi orang yang al-masyu, yang jalan kaki, yang ikut sambil jalan kaki, boleh di belakang, boleh di depan. Wa yaminiha wa yasariha, boleh juga di kanan dan kiri, bebas. Yang jalan boleh depan, belakang, kanan, kiri. Ala ayyakuna qariban minha, ya, yang dekat dengan, ya, dekat dengan di sekitar jenazahnya tadi. Ila raqib, kecuali orang yang mengendara, ada kan yang mengantar sambil kendara. Ya, fayasiru khalfaha, maka orang yang berkendara itu berjalan di belakang jenazah, di belakang keranda. Kalau orang yang berjalan kaki boleh kan depan, belakang, kiri, kanan, silakan. Adapun orang yang raqib, yang berkendara, maka dia di belakang jenazah. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-raqibu khalfal janazati wal mashi haitsu sya'a minha. Orang yang berkendara, kata Nabi, berjalan di belakang jenazah, yang naik kendaraan. Wal mashi, dan orang yang berjalan haitsu sya'a minha, ya, terserah di mana dia suka berjalan, ya. Nah, itu kalau berjalan terserah dia pilih. Kalau kendaraan dia harus di belakang. Lakin al-afdalu al-mashyu khalfaha. Lakin al-afdala al-mashyu khalfaha. Tapi yang paling afdol bagi orang yang berjalan adalah berjalan di belakang jenazah. Itu yang afdolnya. Li'annahu muqtada qaulihi sallallahu alaihi wasallam wattabi'u al-janaiz. Karena itu merupakan konsekuensi dari sabda Nabi, ya, ikutilah jenazah. Namanya mengikuti di mana? Belakang atau depan? Belakang. Ya, kita disuruh ikut, berarti yang afdol ini cuma afdol saja. Kalau tanya bolehkah di depan, kiri, kanan, ya boleh, tapi afdolnya di belakang. Itu bagi yang berjalan. Kalau yang antum naik motor, di belakang, ya. Dan menguatkan hal tersebut perkataan Ali radhiyallahu anhu, ya. Jadi ada perkataan Ali juga yang menguatkan hal tadi, al-masyu khalfaha wa afdalu minal masyi amamaha. Yang paling yang berjalan di belakangnya afdalu, yang berjalan di belakang jenazah afdal, lebih afdal dari yang berjalan di depan jenazah. Itu kata Ali. Berjalan di belakang jenazah lebih afdal dari berjalan di depan jenazah. Ya. Bagaimana perbandingan keafdalannya? Kafadli salati rajuli fi jama'atin ala salatihi fardan. Seperti keafdalan salat laki-laki di dalam jamaah, bersama jamaah, dengan salatnya seorang di diri. Itu keafdalannya. Ya, berarti agak besar, ya, afdalnya berjalan di belakang daripada di depan. Perbandingannya kata Ali seperti salat sendiri dengan salat jamaah. Gitu. Berarti salat jamaah itu berjalan di belakang jenazah, salat sendiri berjalan di depan jenazah. Tapi keafdalan maksudnya. Karena mengikuti. Nabi mengatakan ikutilah jenazah. Ikutilah jenazah, berarti ikut di belakang. Nah, itu sudah berjalan ke kubur. Ini prosesnya, beliau jelaskan secara ringkas proses-prosesnya. Dari setelah sholat, kemudian diangkat, berjalan sampai ke kuburnya. Sekarang sudah sampai di kubur. Madza yaqulu idza dakhala al-qubur aw mara 'alaiha.
Sekarang apa yang diucapkan para pengikut jenazah tadi kalau dia telah masuk area pekuburan atau ya lewat area pekuburan? Apa yang disyariatkan untuk diucapkan bagi orang yang mengantar jenazah? An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, qultu, saya katakan, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah, apa yang harus aku katakan untuk mereka? Maksudnya untuk para penghuni kubur ketika aku lewat di situ atau aku datang ziarah kubur, apa yang harus aku katakan ya Rasulullah? Ya, qala, maka Nabi bersabda, quli, katakanlah olehmu, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin, inna insyaallah bikum lahiqun. Ya, assalamu ala ahli diyar, keselamatan atas kalian wahai negeri, penghuni negeri ini, pekuburan ini, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang yang Islam. Maka sehingga tidak boleh digabungkan kuburan muslim dan kafir. Ya, tidak boleh, karena disyariatkan di situ nanti diucapkan salam bagi para penghuni kubur. Maka tidak boleh ada campuran orang kafir di situ. Wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustaakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang telah mendahului dari kami yang sudah meninggal, wal mustaakhirin, orang-orang yang akhir yang belum meninggal. Wa inna insyaallah dan kami insyaallah bikum lahiqun, akan menyusul kalian. Begitu. Itu ucapan ketika kita ziarah kubur, ketika baru sampai atau kita lewat di area pekuburan. Dan dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, qala, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ilal maqabir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada mereka kalau mereka keluar menuju pekuburan untuk ziarah atau ketika mengikuti seorang jenazah untuk dikubur, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, as'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ya, subhanallah. Ini orang-orang muslim itu saling mendoakan. Ya, ucapan salam itu bukan cuma kepada yang hidup, tapi kepada yang mati juga. Ini persaudaraan sama muslim. Keselamatan atas kalian wahai ahlad diyar, para penghuni kubur negeri ini, dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang Islam, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami minta kepada Allah, saya meminta kepada Allah bagi kami dan bagi kalian al-afiyah, keselamatan. Itu. Nah, alhamdulillah ya, selesai tentang ya penjelasan tentang sholat, ya, sholat jenazah sampai ke kuburannya. Baik, kita istirahat dulu 5 menit untuk kita lanjut ad-dafnu, penguburan. Istirahat 5 menit ya. Baik, kita lanjut. Sekarang setelah sampai di kubur, kita lanjut ad-dafnu, penguburan, ya. Gantian dulu yang membaca. Nah, dari depan. Nah, kata beliau di sini penulis Al-Wajiz, ad-dafnu, ya, penguburan. Wajib dafnul mayyit walau kana kafiran. Wajib menguburkan mayit walaupun dia orang kafir. Jadi wajib. Ya, kalau untuk memandikan, mensolatkan itu kewajiban khusus apa? Orang mukmin, muslim. Nah, adapun menguburkan, ya, itu adalah wajib dikuburkan bagi siapa saja, baik dia mukmin maupun kafir. Tapi tujuannya berbeda, penguburan antara orang kafir dan orang mukmin. Ya, orang kafir dikubur tujuannya apa? Agar bangkainya tidak mengganggu. Coba bayangkan kalau orang kafir itu tidak dikubur, ya kan, mengganggu. Jadi itu tujuannya, bukan untuk memuliakan dia, agar bangkainya tidak mengganggu. Cara kuburnya tentu juga berbeda dengan cara menguburkan orang mukmin, muslim. Bagaimana caranya? Lempar saja, gali lubang, ya, lempar, ya, tambung, sudah selesai. Bagaimana orang tidak dimuliakan? Orang yang seumur hidup tidak pernah memuliakan Allah, tidak pernah sujud kepada Allah,
ya. Tubuhnya tidak pernah ya rukuk dan sujud kepada Allah, tidak pernah minta kepada Allah. Ya, bagaimana? Itu tetap dikubur agar tidak mengganggu, cuma itu. Adapun orang mukmin muslim dikubur untuk memuliakan dia. Ya. Kalau tidak dikubur, ya nanti jenazahnya akan dihinakan, ya akan diganggu oleh hewan-hewan, ya, dikubur untuk memuliakan dia, ya. Itu orang mukmin dengan tata cara yang ya dijelaskan oleh syariat. Mana dalil bahwasanya orang kafir juga tetap disuruh dikubur agar tidak mengganggu yang lain? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, wa qad mata Abu Thalib, ya, ketika sudah mati bapaknya Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Thalib meninggal, mati. Apa kata Nabi kepada Ali? Idhab fawari, ya, pergilah dan kuburkanlah dia. Suruh kubur bapaknya. Ya, pergilah dan kuburkan dia. Ya, cuma suruh kubur, tidak disuruh mandikan, sholatkan, tidak, ya, karena Abu Thalib kafir, musyrik, meninggal di atas kesyirikan. Sebesar apapun jasanya kepada Islam, ya, Abu Thalib ini besarkan jasanya kepada Rasulullah, sampai Rasulullah ya sedih ketika Abu Thalib ketika Abu Thalib meninggal. Nabi sedih, ya, sedih karena tidak ya mampu ya mengislamkan Abu Thalib, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, itu turun surat itu. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang engkau cintai. Nabi sedih karena tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib, pamannya yang selama ini membela dakwah, ya, tapi mati dalam keadaan musyrik. Sebesar apapun jasa seseorang ya kepada Islam ini, kalau dia kafir, musyrik, ya, la yanfa, tidak bermanfaat. Pergi dan kuburkan Abu Thalib, ya, itu dalilnya. Ya. Kalau sudah ada mereka yang menguburkan sesama mereka, ya kita tidak perlu datang. Nah, misalnya di kampung itu muslim semua, cuma satu kafir dan dia mati, tidak ada keluarganya yang melaksanakan, ya, tidak ada keluarganya yang akan menguburkan dia, maka kita yang ya kuburkan agar jenazahnya tidak mengganggu, bangkainya tidak mengganggu manusia, ya. Tapi kalau sudah ada mereka sesama mereka yang itu, ya kita tidak perlu datang menguburkan, biarkan mereka yang melaksanakan. Barakallahu fiik. Dan sunnah, nah, wasunnatu dafnu fil maqbar, dan sunnah itu adalah menguburkan di pekuburan, di area pekuburan khusus kaum muslimin. Jadi harus ada, ya, di kampung-kampung itu harus ada area khusus penguburan kaum muslimin. Dan alhamdulillah sudah ada di tempat kita ini, ya, tempat ya di setiap desa penguburan khusus kaum muslimin, ya. Itu sunahnya dikubur di pekuburan, ya, bukan di rumah, ya, bukan di rumah atau di belakang rumah, ya, apalagi di masjid tidak boleh. Jadi sunahnya dibawa ke pekuburan. Karena li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau biasa ya dafanul mauta, menguburkan mayit fi maqbaratil Baqi, di pekuburan Baqi, ya, pekuburan Al-Baqi, ya, kama tawatarat al-akhbaru bidzalika, sebagaimana telah mutawatir khabar tentang hal tersebut. Ya, banyak sekali ya mutawatir, ya, khabar yang itu datang dari jalan yang banyak, penjelasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburkan para sahabat yang meninggal dan sahabiah itu di pekuburan Baqi. Tidak ada yang dikubur di belakang rumah mereka, tidak, ya, tapi di pekuburan khusus kaum muslimin. Ya, walam yunqal, dan tidak dinukil dari seorang pun dari para salaf, ya, bahwasanya dia dikuburkan di selain pekuburan, ya, annahu dufina fi ghairil maqbarah, ya, tidak dinukil para salaf kita, para sahabat, ya, dan yang lainnya, mereka dikubur di selain area pekuburan kaum muslimin. Ya, kecuali illa ma tawatar aidan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dufina fi hujratihi. Ya, kecuali ada satu yang juga telah mutawatir, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan di pekuburan Baqi, ya, tapi dikuburkan di kamarnya. Maksudnya di kamarnya siapa? Aisyah, karena beliau meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga mutawatir, ya, khabar tersebut. Nah, lalu bagaimana? Kata penulis, wadzalika min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk kekhususan, ya, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak untuk umumnya, ya, orang yang lain,
ya khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sebagaimana telah menunjukkan hal tersebut hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, lama qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka para sahabat berselisih di mana akan dikuburkan, ya. Para sahabat ya berselisih mau dikubur di mana ini beliau. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu, ma nasituhu, ya, yang aku tidak lupa, ya. Saya mendengarkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak aku lupakan. Apa itu? Qala, Nabi bersabda, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Ya, tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang mana tempat itu nabi tersebut ingin dikuburkan di situ. Ya. Atau fa'ilnya bisa kepada Allah, ya. Tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali tempat yang Allah ingin ya nabi tersebut dikuburkan di situ. Nah, seperti itu. Kalau fa'ilnya kembali kepada Allah, yuhibbu itu kembali kepada Allah, berarti tidaklah Allah mewafatkan seorang nabi kecuali di tempat yang Allah ingin nabi itu dikubur di situ. Jadi para nabi dan rasul dikubur di tempat mereka meninggal gitu. Ya, fadafana, karena mendengarkan hadis dari Abu Bakar ini, maka selesai perselisihan para sahabat. Fadafanuhu fi maudhi'i firashi, maka para sahabat menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya, ya, di rumah Aisyah. Jadi ya digali lubang di bawah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Disitulah dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis dari Abu Bakar tadi memutus perselisihan para sahabat, ya. Karena mereka belum tahu mau dikubur di mana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di Baqi atau di mana. Nah, ini sekali lagi khusus para nabi, ya, khusus para nabi. Ya. Nah, itu kan secara umum dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Wa yustasna min dzalika asy-syuhada'u fil ma'rakati. Nah, ada juga pengecualian dari hal tersebut, ya, dari hal tersebut maksudnya dari menguburkan jenazah di pekuburan dikecualikan siapa? Asy-syuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid fil ma'rakati, pada peperangan, pada medan perang. Jadi orang yang mati syahid di medan perang itu dikecualikan juga. Tidak dibawa ke pekuburan, ya. Fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim, mereka dikuburkan di tempat mereka ya syahid, ya, di tempat mereka syahid. Wala yunqaluna ilal maqabir, dan mereka tidak dipindahkan atau tidak diusung ke pekuburan, ya. Jadi mereka dikuburkan di tempat mereka ya syahid di situ, ya, di tempat mereka berperang. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan, lamma kana yauma Uhudin, ya, humilal qutla liyudfanu bil baqi. Ketika terjadi perang Uhud, ya, yang kaum muslimin kalah di perang tersebut, dibawalah orang-orang yang telah meninggal untuk dikuburkan di al-baqi, ya, bil baqi, di kuburan Baqi. Fanada munadi, ya, fanada munadi, dan maka menyerulah seorang penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fanada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanu al-qatla fi madajihim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk menguburkan orang-orang yang mati di tempat, ya, mereka ya mati, ya, orang mati syahid di tempat mereka syahid. Jadi ada dua pengecualian dikuburkan di pekuburan umum, ya. Yang pertama adalah para nabi, itu kekhususan para nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Kemudian para syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid. Wala yajuz, dan tidak boleh menguburkan pada keadaan-keadaan berikut kecuali darurat. Tidak boleh menguburkan jenazah pada keadaan-keadaan berikut ini kecuali karena darurat. Keadaan yang pertama, ini hadis sudah kita baca tadi dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami untuk kami sholat di 3 waktu tersebut, dan melarang kami untuk menguburkan pada 3 waktu tersebut
mayat atau jenazah kami. Yang pertama ketika matahari terbit sampai dia benar-benar telah naik. Yang kedua ketika matahari tepat berada di atas kepala, ya, ketika hilang bayangan segala sesuatu. Yang ketiga ketika matahari akan tenggelam sampai dia benar-benar tenggelam. Nah, itu 3 waktu terlarang sholat dan terlarang untuk menguburkan jenazah, ya, kecuali karena darurat. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائر فقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. Nah, yang kedua, keadaan yang dilarang menguburkan adalah dari hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya dzakara rajulan min ashabihi qubida. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada beliau, ya, ada seorang laki-laki dari sahabatnya yang meninggal. Fakuffina, ya, fi kafanin ghairu ta'ilin, dan dia dikafankan pada kafan yang tidak panjang. Ya, kafan yang tidak sampai bisa menutupi seluruh tubuhnya, ya, wa qubira lailan, dan dikuburkan pada malam hari laki-laki ini, ya. Jadi dia dikuburkan dalam keadaan dikafankan dengan kain yang tidak begitu panjang, yang bisa jadi tidak menutupi seluruh tubuhnya, dan dia dikuburkan pada malam hari, dan sehingga sedikit yang mensolatkan, ya. Fazajara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi zajar, ya, mencela, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela ayyuqbaru ar-rajulu bil-lail, untuk dikuburkannya seorang itu pada malam hari, hatta yusalla alaihi, sampai banyak yang mensolatkan dia. Illa ayyuqarra insanun ila dzalika, kecuali kalau memang terpaksa harus melakukan hal tersebut, ya. Kalau terpaksa maka ya boleh. Tapi kalau asalnya kasus laki-laki yang meninggal ini, pertama persiapannya kurang, ya, pada malam hari tidak ada kain kafan yang mencukupi untuk menutupinya. Kemudian yang mensolatkannya juga kurang, ya, maka Nabi mencela hal tersebut. Kenapa tidak ditunggu sampai, ya, siang hari, sehingga mungkin bisa didapatkan kain kafan yang bisa menutupi badannya, bisa banyak yang mensolatkan dia, ya. Maka Nabi mencela hal tersebut, ya. Nah, adapun kalau terpaksa, ya, kalau terpaksa untuk menguburkan jenazah pada malam hari jenazah boleh. Walau ma'a isti'malil misbah, walau dengan menggunakan al-misbah, ya, penerang. Ya. Kalau penerang zaman dulu berarti kan apa? Obor. Padahal tadi ada larangan membawa obor mayit dengan mayit. Ya, karena memang terpaksa ini, ya. Karena apa kaidahnya? Ad-daruratu tubihu al-mahdhurah. Itu kaidah. Perkara darurat itu membolehkan apa yang dilarang, ya, karena darurat. Walaupun dengan membawa istimal al-misbah, penerang, wa nuzuli bihi fil qabri, dan turun dengan membawa penerang tersebut di dalam kubur boleh. Litashili amaliyati dafn, untuk memudahkan pekerjaan penguburan, ya, boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan, memasukkan jenazah seorang laki-laki, ya, qabrahu, pada kuburnya, lailan, pada malam hari. Fa asraja fi qabri, dan dipasang asraj, penerang di dalam kuburnya, ya, di dalam kuburnya. Nah, berarti itu tadi ya, larangan tadi, ya. Kalau darurat boleh, ya, menguburkan pada malam hari. Ya, adapun kalau tidak darurat dan misalnya malam hari itu cuma sedikit yang mensolatkan, maka tidak kita menunggu sampai siang hari sehingga banyak yang mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian wajib memperdalam kubur dan meluaskan kubur, ya, dan memperbagus lubang kubur, maksudnya, ya. Wajib memperdalam lubang kubur dan meluaskannya, dan wajib memperdalam kuburan, ya. Jadi kalau digalinya di dalam, ya, agak dalam. Ya, tentu untuk jangan sampai, ya, digali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hewan-hewan,
ya, diperdalam kuburnya dan diluaskan. Maksudnya diluaskan itu ya seukuran agar bisa orang yang masuk untuk meletakkan jenazah itu cukup, ya, cukup untuk orang yang masuk untuk meletakkan jenazah, ya, dan diperbagus lubangnya. Ya, tidak seperti kita nanam pohon saja digali asal-asal, ya, dikasih bentuk yang bagus, ya. Itu pada penggalian lubang. Dari Hisham bin Amir qala, dia mengatakan, pada lama kana yaum Uhudin, pada perang ketika terjadi perang Uhud, usiba man usiba minal muslim, maka tertimpalah, ya, kena musibah orang-orang yang kena musibah dari kaum muslimin. Ya, artinya kalah kaum muslimin saat itu dan banyak yang meninggal, para syuhada. Ya. Wa asaban nas jirahat, maka manusia juga ada yang tertimpa luka-luka, ya. Ada yang meninggal, ada yang luka-luka, ya. Yang sahabat yang lain terluka, maka susah mereka untuk melaksanakan penguburan. Karena yang hidup ini pada terluka, belum lagi sedih hati mereka karena kekalahan. Faqulna ya Rasulullah, maka kami katakan ya Rasulullah, al-hafru alaina likulli insanin syadidun. Ya Rasulullah, menggali lubang, ya, atas kami, bagi setiap orang yang mati itu satu lubang itu syadid, susah, ya. Yang hidup ini ada yang terluka, terus harus menggali lubang satu persatu. Berarti ada berapa lubangnya sesuai dengan yang meninggal? Itu syadidun, berat, kata beliau, ya. Kata sahabat ini, Hisham bin Amir, ya, meminta keringanan kepada Rasulullah. Fa kaifa ta'muruna, maka bagaimana yang engkau perintahkan kepada kami, ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu wadfanu al-itsnaini was salasata fil qabri wa qaddimu aktsarakum qur'anan. Kata Nabi, galilah lubang, ya, galilah lubang, wa ausi'u, dan perluaslah lubang, dan perdalamlah, wa ahsinu, dan perbaguslah. Nah, jadi suruh oleh Nabi apa? Digali dengan diluaskan, ya, kemudian didalamkan dan diperbagus. Wadfanu, dan kuburkanlah al-isnaini wasalasa fil qabri, maka kuburkanlah dalam satu kubur itu 2 orang atau 3 orang. Ya, jadi boleh, ya, menguburkan dalam satu kubur itu 2 orang atau 3 orang. Ya, tidak masalah kalau dalam keadaan seperti itu, ya. Bisa karena mereka tidak berat untuk mengubur, ya, satu persatu. Misalnya ada bencana yang meninggal, ya, 200 orang. Masa kita mau kubur satu persatu? Ya, maksudnya mau gali lubang satu persatu, ya, susah. Ya, kuburkanlah 2 dan 3 orang dalam satu kubur. Kemudian bagaimana cara meletakkan mayitnya, siapa yang lebih dulu? Wa qaddimu aktsarakum Qur'anan. Dahulukannya yang lebih dulu dimasukkan adalah yang paling banyak hafalan Quran. Nah, ini kemuliaan para penghafal Quran, didahulukan, ya. Qala, maka berkata Hisham bin Amir, fa kana abi salisu salasatin. Bapakku dikubur di antara 3 orang. Artinya bapaknya dimasukkan ke dalam kubur bersama, ya, 2 mayat yang lain, berarti 3 bertiga. Wa kana aktsarakum Qur'anan, dan bapakku itu adalah yang paling banyak hafalan Quran, ya. Faqaddimu, ya. Maka mereka mendahulukan bapakku, ya. Ya, faqaddima, ya, jadikan majhul. Maka didahulukanlah, ya, bapaknya beliau, karena bapak beliau yang, ya, penghafal Quran yang paling banyak. Jadi boleh menguburkan, atau habis sudah area pekuburan, ya. Area pekuburan sudah full, ya. Habis. Tinggal tersisa beberapa, maka boleh kalau ada, misalnya ada 2 orang yang meninggal, ya, dikuburkan bersama, boleh. Akan tetapi para ulama menjelaskan yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, tidak boleh dicampur walaupun dalam kuburnya, ya. Tidak boleh dicampurkan walaupun dalam kubur. Kemudian mengenai bentuk lubang kubur, ya. Wa yajuz fil qadri al-lahdu wasyaq. Boleh dalam penguburan itu, bentuk lubang kubur itu al-lahdu, lahad, dan syaq, dan bentuknya syaq. Ya, kalau lahad yang kita kenal di negeri kita itu lahad.
bentuk kubur yang digali, kuburan lubang terus digali sedikit menjorok ke arah kiblat ya, lubang kecil lagi buat dimasukkan. Itu intinya antum sudah tahu lah di kuburan kita begitu lahat. Atau boleh wasyaqqu, syaqqu itu digali di tengah lubang ya, di tengah lubang. Jadi ini lubang kuburnya ya, tekan bentuk U begini kan. Kemudian digali lagi kecil di bawah begini. Ya. Terus ditaruh situ mayatnya. Boleh situ. Ya boleh begitu. Ya, karena kedua hal tersebut ya berjalan ya terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang meninggal ada yang dikubur dengan lahad, ada dengan syak, dengan bentuk lubangnya syak. Ya. Walakinnal awal afdol, akan tetapi yang pertama, walakinnal awwala afdol, tapi yang pertama yang lebih afdol ya. Yang bagaimana? Yang lahat lebih afdol. Karena begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Nabi dikuburkan dengan cara lahad, seperti kita ya. Maksudnya seperti kuburan kita yang kita saksikan saat ini. Dalilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil Madinah rajulun yalhadu wa akharu yadrahu. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka di Madinah itu ada tukang gali kubur, ada seorang laki-laki yang tukang gali kubur bentuknya lahat, dan yang satu ahlinya yang syak tadi. Yadrah, ya. Ada dua tukang gali kubur di Madinah ketika Nabi meninggal. Yang satu ahli bikin lahad, yang satu ahli bikin apa? Syak. Ya, faqalu, maka para sahabat berkata bagaimana? Sekarang kita mau panggil yang mana ini? Ya, karena dua-dua ini memang terjadi saat itu. Para sahabat yang meninggal ada yang pakai lahad, ada yang pakai syak. Maka bagaimana? Apakah Nabi kita pakai lahad atau pakai syak? Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Kata Anas bin Malik ya, nastakhiru rabbana, kita minta pilihan dari Allah, dari Rabb kita. Jadi biar Allah yang memilih mana yang digunakan untuk Nabi, apakah lahad atau syak. Bagaimana caranya? Wa nab'atsu ilaihi, kami mengutus utusan kepada keduanya tadi, pada tukang gali lahad, ahli lahad, dan tukang gali apa? Yang syak. Diutus dua-dua untuk suruh datang untuk menggali kuburnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diutus ke keduanya suruh datang menggali kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyuhuma sabaqa atau subiqa? Kalau ana subiqa itu. Fa ayyuhuma subiqa taraknahu. Mana saja di antara keduanya yang subiqa, yang didahului ya, yang ketinggalan, taraknahu, kami akan tinggalkan dia. Jadi mana yang telah datang dia kita tinggalkan. Yang kita pakai yang pertama datang. Ya, mana yang lebih dulu datang maksudnya begitu. Fa arsala ilaihima, maka diutuslah kepada keduanya. Fa sabaqa sahibul lahdi. Ya, maka yang menang, yang lebih dulu datang apa? Sahibul lahdi, yang tukang gali lahad, yang ahli bikin lahad. Falahidu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membuat lahad untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah yang pilihkan, berarti kan Allah yang takdirkan yang lebih dulu datang yang apa? Yang ahli bikin lahad. Sehingga di sini para ulama menjelaskan ini yang lebih afdol, karena beginilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya, ya. Dan alhamdulillah di negeri kita ini semuanya lahad yang saya lihat. Selama menghadiri pemakaman semuanya lahad, tidak ada yang syak seperti ini, wallahu a'lam, ya. Baik, step ke-12, yatawalla inzalul mayyit. Ini insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan. Antum kasih tanda situ, yatawalla inzalul mayyit, sampai di situ pembahasan. Insyaallah pada hari Sabtu yang akan datang. Baik, kita akhiri. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.